Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi gelombang bunyi bagian kelima, yaitu tentang efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar karena adanya perubahan jarak atau gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Efek Doppler dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Fv sama dengan Pi plus minus Pp per Pi plus minus Vs dikalikan Fs. Dengan Fp sama dengan frekuensi bunyi yang diterima pendengar, satuannya Hz. Fs sama dengan frekuensi bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi, satuannya Hz. Dan V ini sama dengan cepat rambat bunyi dalam suatu medium atau cepat rambat bunyi di udara, biasanya sudah diketahui ya, satuannya meter per sekon. Pp ini sama dengan kecepatan pendengar, satuannya meter per sekon, dan Vs ini kecepatan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Cara menentukan plus minus ini ya, plus minus kecepatan pendengar dan plus minus kecepatan sumber bunyi. Nilai kecepatan pendengar atau Vp positif jika pengamat mendekati sumber. Sebaliknya, Pp bernilai negatif jika pengamat menjauhi sumber. Nilai Vs positif jika sumber menjauhi pengamat. Sebaliknya, nilai Vs bernilai negatif jika sumber mendekati pengamat. Nah, itu aturan untuk menentukan positif atau negatifnya kecepatan pendengar dan kecepatan sumber bunyi. Kereta A bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon dan kereta B bergerak dengan kelajuan 50 meter per sekon. Keduanya bergerak saling mendekati. Jika masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi 300 Hz dan kecepatan bunyi di udara adalah 340 Hz, frekuensi bunyi yang didengar oleh masinis kereta B adalah, kita bahas ya, kita lihat diketahuinya. Vs-nya sama dengan 40 meter per sekon, Pp-nya sama dengan 50 meter per sekon, Fs-nya 300 Hz, dan V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Yang ditanyakannya yaitu Fp, yaitu frekuensi pendengar. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan Fp sama dengan Pi plus minus Pp per V plus minus Vs dikali Fs. V-nya sudah keterapan 340, P-nya positif yaitu 50. Kenapa? Karena pendengar mendekati sumber, jadi arahnya ke kanan. Nah, ini aturannya ya. Pendengar mendekati sumber bunyi itu positif, kalau pendengar menjauhi sumber bunyi ini negatif. Atau yang ini, pendengar mendekati sumber bunyi negatif dan pendengar menjauhi sumber bunyi positif. Ya, ini aturannya ya. Kita lanjutkan. 340 ditambah 50 dibagi 340 dikurangi 40 dikali 300. 340 ditambah 50 itu 390, yang ini 340 dikurangi 40 yaitu 300. Maka 390 dikali 300 dibagi 300 ini sama dengan 390 Hz. Jadi frekuensi yang didengar oleh masinis kereta B adalah 390 Hz. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang anak berdiri di tepi jalan dan mendengar bunyi klakson sebuah mobil yang bergerak mendekatinya dengan frekuensi 600 Hz. Setelah mobil tersebut melewatinya, frekuensi bunyi klakson yang terdengar dari mobil tersebut menjadi 360 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, kelajuan mobil tersebut adalah, diketahui Vs-nya 40 meter per sekon, EV1 sama dengan 600 Hz, EV2-nya sama dengan 360 Hz, dan V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Yang ditanyakannya Vs. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan seperti biasa ya. Fv sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Karena di sini ada dua peristiwa, maka kita gunakan persamaan perbandingan. Ev1 sama dengan V plus minus Vp1 per V plus minus Vs1 per Ev2 sama dengan V plus minus Vp2 per V plus minus Vs2. Nah, karena ini V yang ini sama ya,
Kemudian ini pipe 1 dan pipe 2 ini orang yang sama dan orangnya berdiri di tepi jalan. Jadi diam, maka ini kan 0. Kemudian ini jadi 1 per pi min Vs1 karena peristiwa yang pertama sumber bunyinya mendekati pendengar ya. Per 1 per pi plus Vs2 karena peristiwa 2 itu sumber bunyinya menjauhi pendengar. Jadi plus ini ya. Fs-nya juga sama dicoret ya. Fs-nya dicoret. Maka Fv1 per Fv2 itu sama dengan V plus Vs2 per V min Vs1. Kita masukkan angkanya, Fv1-nya 600, Fv2-nya 360. Maka 600 per 360 sama dengan 340 ditambah Vs per 340 min Vs. Ini diperkecil, maka jadi 5 per 3, 340 plus Vs per 340 min Vs. Kemudian kali silang. 5 dikali 340 min Vs, 3 dikali 340 plus Vs. 5 dikali 340, 1700, dan 5 dikali min Vs menjadi 5 Vs. 3 dikali 340, 1020, 3 dikali Vs menjadi 3 Vs. Nah, yang 1700 ini yang digabungkan dengan 1020. 1020 kan positif pindah ruas menjadi negatif. Yang ini digabungkan, yang ada Vs dan Vs-nya digabungkan ke sini, min 5 Vs menjadi positif. Dan ini tetap ya. Jadi 1700 dikurangi 1020 sama dengan 3 Vs ditambah 5 Vs. 680 sama dengan 8 Vs. Vs sama dengan 680 dibagi 8. Jadi kecepatan sumber bunyinya yaitu 85 meter per sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah mobil ambulan bergerak dengan kelajuan 60 meter per sekon dan membunyikan sirine dengan frekuensi 420 Hz. Sebuah kendaraan bermotor bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon dari arah berlawanan mendekati ambulans. Kemudian keduanya saling menjauhi. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, frekuensi pelayangan bunyi sirine yang didengar oleh pengendara motor ketika mendekati dan menjauhi ambulan adalah, kita lihat diketahuinya dulu ya, Vs-nya sama dengan 60 meter per sekon, Vp-nya sama dengan 40 meter per sekon, Fs-nya sama dengan 420 Hz, dan Pi-nya sama dengan 340 meter per sekon. Yang ditanyakannya yaitu frekuensi pelayangan atau Fv. Kita gunakan persamaan yang sama, Fv sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Kita hitung satu-satu saat mobil mendekati dan saat mobil menjauhi. Kita hitung dulu saat mobil mendekati. Saat bergerak saling mendekati, Fv1 sama dengan V plus Vp per V min Vs dikali Fs. Sama dengan 340 ditambah 40 dibagi 340 dikurangi 40 dikali 420. Sama dengan 570 Hz. Kemudian kita hitung lagi saat bergerak saling menjauhi. Fv2 sama dengan V min Vp per V plus Vs kali Fs sama dengan 340 dikurangi 40 dibagi 340 ditambah 40 dikali 420. Jadi untuk Fp2-nya sama dengan 315 Hz. Maka frekuensi pelayangan yang didengar oleh pengendara motor adalah Fv sama dengan Fv1 dikurangi Fv2. Sama dengan 570 dikurangi 315 sama dengan 255 Hz. Jadi frekuensi pelayangan bunyi sirine yang didengar oleh pengendara motor ketika mendekati dan menjauhi ambulan adalah 255 Hz. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kawat saluran transmisi listrik masanya 50 kg diikatkan pada dua menara tegangan tinggi yang jaraknya 300 meter. Salah satu ujung kawat di salah satu menara dipukul oleh seorang teknisi sehingga timbul gelombang merambat ke menara kedua. Jika getaran gelombang pantul pada menara kedua terlihat setelah 20 sekon dari pemukulan kawat, besar tegangan kawat transmisi tersebut adalah, penjelasannya kita lihat diketahuinya M-nya sama dengan 50 kg, L-nya sama dengan 300 meter, T-nya 30 sekon. Yang ditanyakannya F. Pembahasannya, nah untuk menentukan
gaya, kita hitung dulu kecepatan merambatnya bunyi. Dengan menggunakan persamaan V sama dengan jarak per waktu, sama dengan L per T, sama dengan 300 per 20. Maka V-nya sama dengan 15 meter per sekon. Dengan demikian, besar tegangan kawat ditentukan dengan cara berikut. V sama dengan akar FL per M. V-nya 15 diperoleh dari sini, sama dengan akar F dikali 300 dibagi 50. Maka untuk menghitungnya kita gunakan ini sama-sama dipangkatkan. Maksudnya untuk menghilangkan akar ini. 15 dikuadratkan menjadi 225. Sekarang yang akar ini keluar jadi F dikali 300 dibagi 50. Maka yang 225 ini dikali silang kali 50 karena ini sudah keluar ya dari akar karena dikuadratkan ini. Kemudian F ini kali silang jadi 300. Maka F sama dengan 225 dari sini ya, dikali 50, udah kalikan ini, dibagi 300 yang ini. Maka 225 dikali 50 dibagi 300, jadi F-nya sama dengan 37,5 Newton. Jadi besar tegangan kawat transmisi tersebut adalah 37,5 Newton. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai gelombang bunyi tentang efek Doppler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.